Selamat malam Bu. Malam dok. Perkenalkan saya Dr. Dimas yang jaga ini. Sebelum kita mulai yang diperiksa siapa ya Bu? Anak saya dok. Oh si Ade ya. Saya data dulu ya Bu. Si Ade, namanya siapa? Lila dok. Lila. Jenis kelaminnya Perempuan. ya Bu? Ya, Ya. perempuan. Tanggal lahirnya Bu? 23 Mei 2021 dok. 23 Mei 2021. Alamatnya di mana Bu? Di Liga Kencana. Di Biarkan. Bu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan KPSP ya Bu. Biar tahu tumbuh kembang si Ade itu gimana, apakah sudah sesuai sama umurnya atau belum. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Sebelum kita mulai, kita siapkan formulirnya dan juga siapkan alat bantu memeriksanya. Ada wall, pulpen, koin, dan juga kacang tanah. Untuk memilih formulirnya, tentukan dulu usianya. Tadi si pasien ini usianya 6 bulan. Maka kita pilih yang KPSP yang untuk 6 bulan. Tapi jika bayinya sudah lebih dari 13 hari dalam 1 bulan itu, jadi let's say bayinya itu usia 3 bulan 16 hari, kita dibulatkan jadi 4 bulan. Sementara kalau si bayinya 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Nah, untuk KPSP yang usia itu ada 3 bulan, 6, 9, 12, 12, 21, 24, dan seterusnya sampai 72 bulan. Nah, contohnya untuk pemilihannya, contoh untuk bayi umur 7 bulan itu pakainya yang KPSP 6 untuk 6 bulan. Sementara bayi yang untuk 9 bulan itu ya diberikannya KPSP yang 9 bulan. Baca dulu formulanya dengan baik-baik. Kalau ada yang nggak jelas atau ragu, si ibunya itu nggak jelas gitu, kalau kita nanyain atau ragu tentang pertanyaannya, bisa kita suruh tanya lagi jika tidak mengerti. Lalu kita lakukan instruksinya sesuai formulir satu persatu. Setiap pertanyaan yang itu hanya punya jawaban iya atau tidak. 3. Untuk pemeriksaan pertama itu kita posisikan bayi telentang, lalu kita cek apakah dia bisa mengikuti pergerakan yang dari benda yang ada dekat kepalanya. Di sini menggunakan tali wall, kita dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu kita lihat apakah si bayinya itu bisa, si kepala bayinya itu bisa mengikuti pergerakannya. Jadi nanti si bayinya itu gini, kiri dan ke kanan. Kita cek itu. 3. Lalu selanjutnya pada posisi bayi telentang, kita dudukan, tarik perlahan-lahan tangannya sampai posisi duduk. Dan jika cek apakah si bayinya itu bisa mempertahankan lehernya secara kaku, jadi dia bisa tegak gitu kepalanya. Bisa kaku atau tidak? Kalau iya, kalau dia bisa kaku, jawabannya iya. Sementara kalau dia bisa nggak kaku, jawabannya tidak. Ketika bayinya telungkup, yang selanjutnya ketika bayinya telungkup, apakah dia bisa menahan ngangkat dadanya dengan kedua tangan? Jadi nanti si bayinya tuh seperti ini, jadi bisa ngangkat gitu si bayinya, bisa ngangkat dadanya. Apakah bisa seperti ini atau tidak? 3. Selanjutnya kita posisikan bayinya itu dipaku sama ibunya, lalu kita sentuh pensil atau pulpen di bagian punggung tangan, dan kita lihat apakah si bayinya itu bisa memegang nanti si bayinya bisa memegang dari pulpennya. Nanti dia memegang pulpennya. Kita cek apakah itu bisa atau tidak. 3. Selanjutnya ketika dipangku, apakah si bayinya itu bisa tegak gitu si lehernya, atau dia cenderung ke kiri atau ke kanan. Kita cek itu juga. Kalau dia tegak, jawabannya ya. Kalau cenderung kiri ke kanan, jawabannya tidak. Simpan benda sekecil kismis atau kacang tanah di meja pemeriksaan, dan apakah bisa si bayinya itu bisa melihat si benda sekecil itu gitu. Apakah bisa melihatnya. Lalu cara lain menggunakan koin, kita lembaikan di depan wajah si anaknya. Apakah si wajah anaknya tuh mengikuti si koinnya gitu. Jadi kalau kita ke kiri, dia ke kiri, kanan ke kanan. Kita cek juga itu. 3. Lalu kita cek apakah si bayi bisa menggapai mainan yang agak jauh, tapi masih ada di jangkauan tangannya. Kita simpan, let's say di sini bulu wall, dan turunin Bu bisa si bayinya. Apakah si bayinya tuh bisa menjangkau si bulu wallnya itu? Nah, Bu, saya akan menanyakan beberapa hal dulu ya Bu untuk melanjutkan pemeriksaan ini. Pertama, si Ade ini pernah nggak ngeluarin suara kayak gembira yang nadanya tinggi gitu, tapi bukan nangis si Ade ini? Pernah dok. Oh, pernah. Nah, selanjutnya apakah si Ade itu pernah kayak guling-guling gitu Bu, sebanyak 2 kali dari tengkurap ke telungkup atau sebaliknya? Oh ya pernah. Oh, pernah ya Bu. Terus kalau si adanya tuh dikasih kayak mainan lucu, si adanya tuh kayak senyum-senyum nggak Bu? Iya dok, senang-senang gitu. Oh iya, senang-senang ya. Pesan tadi kita catat hasilnya dan hasil dari setiap pemeriksaan.
Lalu kita hitung jawaban iya dan juga jawaban tidak. Nah, baik Bu, setelah kita kan tadi udah ngelakuin pemeriksaannya, saya hitung dulu ya Bu hasilnya berapa share. Bu hasilnya tuh 10 ya Bu share, jadi sesuai sama tumbuh kembangnya. Jadi sekarang untuk saran saya tuh si Ibu lanjutin dulu stimulusnya, stimulus adanya. Ya, jadi tumbuh kembangnya tuh sama gitu sama anak sebayanya. Bagaimana Bu? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup, Jo. Sudah cukup. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.